I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hakim dengan NPM 0227241184 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Sebelum kita masuk pada materinya, kita perlu tahu keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan nasional yang menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba atau bunga. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri ini. Namun pertumbuhan yang optimal masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan membutuhkan strategi untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi topik penting dalam ekonomi nasional. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, dan transaksi yang terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Meskipun demikian, perjalanan industri ini tidak sepenuhnya mulus karena berbagai tantangan yang muncul baik dari internal maupun eksternal. Namun, bersamaan dengan itu, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah menjadi lebih maju dan kompetitif. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah. Yang pertama, literasi dan edukasi keuangan syariah masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar seperti akad, bagi hasil atau mudharabah musyarakah, larangan riba, gharar, dan maisir. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah sama seperti bank konvensional, hanya berbeda nama. Kurangnya sosialisasi dan materi edukatif dari lembaga keuangan syariah. Dampaknya, minat masyarakat untuk menggunakan produk syariah rendah, adopsi lambat. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM masih terbatas. Tidak semua pegawai bank memahami fiqh muamalah. Kebutuhan sumber daya manusia yang menguasai ekonomi, hukum, akuntansi, sekaligus syariah sangat tinggi. Lemahnya kualitas riset dan inovasi produk. Dampaknya, pelayanan kurang optimal, produk tidak kompetitif. Kita masuk pada bagian ketiga. Yang ketiga yaitu inovasi produk belum optimal. Produk syariah kadang dianggap kurang variatif dibandingkan bank konvensional. Pengembangan produk harus melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sehingga membutuhkan proses panjang. Kurang memanfaatkan vintage dan teknologi digital secara maksimal. Dampaknya, bank syariah sulit bersaing dalam hal kecepatan dan kemudahan layanan. Yang keempat, skala ekonomi masih kecil. Pangsa pasar keuangan syariah masih jauh lebih kecil dibandingkan konvensional. Dana pihak ketiga terbatas sehingga pembiayaan besar atau korporasi belum maksimal. Kurangnya jaringan kantor di daerah terpencil. Dampaknya, sektor syariah tumbuh lambat dan biaya operasional tinggi.
Yang kelima, regulasi dan harmonisasi kebijakan aturan perpajakan, legalitas, dan akuntansi syariah sering membutuhkan penyesuaian. Beberapa regulasi belum mendukung ekspansi produk syariah secara maksimal. Koordinasi antara regulator Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN, MUI, BPKH, BWI kadang rumit. Yang keenam, tingkat kepercayaan publik. Masyarakat sering mempertanyakan apakah bank syariah benar-benar bebas riba, kurangnya transparansi dan komunikasi membuat munculnya persepsi negatif kasus gagal bayar pada beberapa lembaga keuangan syariah. Keuangan syariah kecil menurunkan kepercayaan. Ketujuh, infrastruktur teknologi belum merata. Banyak bank syariah belum memiliki teknologi digital sekuat bank konvensional besar. Integrasi dengan fintech kris dan layanan digital lainnya belum maksimal. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Yang pertama, mayoritas penduduk Islam. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Masyarakat sangat potensial beralih ke produk syariah jika edukasi dan layanan diperbaiki. Kesadaran halal semakin meningkat, termasuk dalam sektor keuangan. Yang kedua, dukungan pemerintah dan regulasi. Pemerintah telah menetapkan Master Plan Ekonomi Syariah Nasional atau MEKSI, penguatan kelembagaan seperti Merger Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, pendirian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Pemerintah mendorong pembiayaan syariah untuk UMKM. Yang ketiga, perkembangan ekonomi halal, industri halal. Berkembang pesat produk makanan halal, wisata halal, fashion muslim, kosmetik halal. Perbankan syariah adalah motor pendukung untuk pembiayaan industri halal. Yang keempat yaitu digitalisasi dan fintech syariah. Tren digital membuka peluang besar. Mobile banking syariah, peer-to-peer lending syariah, dompet digital berbasis syariah, investasi syariah digital atau reksadana sukuk emas digital syariah. Potensi besar bagi generasi milenial dan Gen Z. Yang kelima, produk pembiayaan yang kompetitif. Produk syariah menawarkan nilai tambah pembiayaan UMKM dengan skema bagi hasil atau lebih adil. KPR syariah lebih stabil karena tidak terpengaruh bunga pembiayaan produktif atau musyarakah atau mudharabah. Mendukung ekonomi real. Yang keenam, pertumbuhan sukuk atau obligasi syariah. Pemerintah secara aktif menerbitkan sukuk negara. Investor global semakin berminat survei obligasi syariah Indonesia. Potensi sangat besar untuk pembiayaan infrastruktur. Yang ketujuh, kolaborasi dengan lembaga Islam. Pesantren dapat mengembangkan koperasi syariah. Baitul Malwat, Tamwil atau BMT semakin berkembang. Dompet zakat, wakaf dan infak meningkat setiap tahun. Potensi pembangunan sosial ekonomi semakin besar. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu strategi pengembangan keuangan dan perbankan syariah. Yang pertama, meningkatkan literasi dan edukasi. Seminar, kampanye, konten digital, edukasi di sekolah dan kampus. Program sertifikasi sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, inovasi produk berbasis teknologi. Super app syariah digital, onboarding, pembiayaan online syariah.
integrasi dengan e-komersi halal. Yang ketiga, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia atau SDM, pelatihan fiqh muamalah, penguatan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, rekrutmen tenaga profesional kompeten. Yang keempat, sinergi dengan UMKM, pembiayaan mikro tanpa riba, pendampingan bisnis, skema lah bagi hasil yang adil. Yang kelima, penguatan regulasi pemerintah, mempercepat harmonisasi aturan insentif perpajakan untuk produk syariah, pengawasan ketat agar lembaga tetap transparan. Dari sisi tantangannya, keuangan syariah masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep dan produk syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Sebagian masyarakat bahkan masih beranggapan bahwa bank syariah hanyalah versi tanpa bunga dari bank konvensional, padahal prinsip dan mekanismenya sangat berbeda. Kurangnya pemahaman ini membuat partisipasi masyarakat terhadap produk syariah belum maksimal. Selain itu, akses layanan syariah di sebagian daerah Indonesia masih terbatas karena jaringan kantor yang tidak sebanyak bank konvensional. Modal dan aset lembaga keuangan syariah juga masih jauh di bawah institusi konvensional yang sudah puluhan tahun lebih dahulu berkembang. Tantangan lainnya terletak pada kompetensi sumber daya manusia atau SDM yang bekerja dalam industri ini. Perbankan syariah membutuhkan tenaga profesional yang bukan hanya memahami aspek teknis perbankan, tetapi juga mengerti fiqh muamalah, konsep akad dan prinsip syariah lainnya. Di banyak daerah masih sulit menemukan sumber daya manusia atau SDM yang menguasai kedua bidang tersebut secara mendalam. Kekurangan sumber daya manusia atau SDM membuat inovasi produk berjalan lebih lambat karena perancang produk harus mempertimbangkan aspek fiqh dan teknis dengan sangat cermat. Perbankan syariah juga menghadapi tantangan besar dalam transformasi digital. Bank konvensional telah lebih dahulu melakukan digitalisasi secara agresif melalui super aplikasi teknologi kecerdasan buatan, penggunaan big data, dan layanan online yang sangat lengkap. Bank syariah masih dalam proses menuju digitalisasi penuh dan membutuhkan investasi yang besar. Di sisi lain, kehadiran fintech konvensional yang tumbuh sangat cepat juga menjadi kompetitor yang cukup kuat. Fintech syariah terdiri jumlahnya masih sedikit dan belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Untuk bisa bersaing di era digital, lembaga keuangan syariah harus mampu menyediakan layanan yang cepat, praktis, dan efisien tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Tantangan berikutnya adalah terkait regulasi dan pengawasan. Syariah, sistem keuangan syariah harus mematuhi dua jenis pengawasan sekaligus, yaitu pengawasan dari sisi hukum negara dan kepatuhan terhadap hukum syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI. Proses harmonisasi regulasi dari berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan MUI terkadang membutuhkan waktu yang panjang, terutama ketika ada produk baru yang memerlukan fatwa khusus. Kepatuhan syariah yang ketat merupakan keunggulan industri ini, tetapi di sisi lain dapat memperlambat inovasi jika tidak diatur secara efektif. Dari sisi masyarakat, preferensi konsumen juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat lebih memilih layanan yang menawarkan kecepatan,
kemudahan, dan promosi menarik daripada berfokus pada nilai halal atau prinsip syariah. Ketika bank konvensional memberikan banyak program cashback, promo cicilan rendah, dan berbagai kemudahan digital, Bank Syariah harus bekerja lebih keras agar tetap bisa bersaing tanpa melanggar prinsip syariah. Tantangan ini menuntut Bank Syariah untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya syariah compliant, tetapi juga user friendly dan kompetitif secara harga. Selain tantangan dalam negeri, ada pula tantangan dari luar negeri atau berskala global. Negara-negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain sudah jauh lebih maju dalam pengembangan keuangan syariah. Mereka memiliki pusat riset regulasi yang matang, teknologi canggih, dan inovasi produk yang sangat beragam. Jika Indonesia ingin bersaing secara global, maka industri keuangan syariah harus mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM serta inovasi produk. Globalisasi juga membawa dampak ketidakpastian ekonomi dunia yang bisa mempengaruhi stabilitas industri keuangan syariah. Di balik berbagai tantangan tersebut, yaitu Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan keuangan dan perbankan syariah. Peluang pertama terletak pada jumlah penduduk muslim yang sangat besar, terutama kelompok milenial dan generasi Gen Z yang semakin sadar akan gaya hidup halal. Generasi muda ini sangat akrab dengan teknologi sehingga potensi pengembangan vintage syariah, mobile banking syariah, dan investasi digital syariah dapat berkembang pesat bila dimanfaatkan dengan baik. Peluang lainnya datang dari pertumbuhan kelas menengah muslim yang semakin meningkat. Masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas semakin menginginkan produk keuangan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai prinsip agama. Ini membuka peluang besar bagi bank syariah untuk masuk ke segmen pembiayaan properti, pembiayaan kendaraan, hingga investasi jangka panjang seperti sukuk retail dan reksadana syariah. Industri halal yang tengah berkembang pesat, mulai dari makanan, kosmetik, fashion, hingga pariwisata halal, juga memerlukan dukungan pembiayaan dari bank syariah. Kondisi ini membuka jalan bagi bank syariah untuk bekerja sama dengan pelaku bisnis halal dalam menciptakan ekosistem yang saling terhubung. Digitalisasi juga membawa peluang besar bagi industri keuangan syariah. Teknologi seperti artificial intelligence, blockchain, dan big data dapat digunakan untuk memperkuat analisis risiko, mempercepat proses layanan, dan meningkatkan transparansi transaksi. Blockchain misalnya sangat cocok digunakan untuk akad berbasis transaksi nyata karena mampu menyimpan data secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi. Teknologi digital juga memungkinkan bank syariah melayani nasabah di seluruh penjuru Indonesia dengan lebih cepat tanpa bergantung pada jumlah kantor fisik. Dukungan pemerintah menjadi peluang utama lainnya. Melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, pemerintah terus memperkuat regulasi riset dan percepatan ekonomi syariah nasional. Agar bank-bank syariah Bumen menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank Syariah Indonesia atau BSI merupakan langkah besar yang memperkuat industri dengan aset yang besar dan skala nasional. Bank Syariah Indonesia atau BSI dapat memperluas layanan
meningkatkan inovasi serta bersaing dengan bank konvensional. Selain itu, peluang besar juga datang dari sektor UMKM yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. UMKM membutuhkan pembiayaan yang adil dan tidak membebani sehingga cocok dengan akad syariah seperti musyarakah dan mudharabah. Apabila bank syariah mampu memberikan pembiayaan yang mudah dan proses yang cepat, sektor UMKM dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan keuangan syariah. Secara keseluruhan meskipun keuangan dan perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan teknologi, kurangnya sumber daya manusia atau SDM ahli, dan ketatnya persaingan dengan bank konvensional, peluang yang dimiliki jauh lebih besar. Indonesia memiliki modal demografis, teknologi yang terus berkembang, industri halal yang menguat, serta dukungan pemerintah yang serius. Jika peluang tersebut dimanfaatkan secara optimal, Indonesia sangat berpotensi menjadi salah satu pusat keuangan syariah terbesar di dunia. Nah, di sini yang dapat saya simpulkan, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi sangat besar karena didukung oleh mayoritas penduduk Muslim. Meningkatnya kesadaran akan produk halal serta komitmen kuat pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah. Namun, perkembangan industri ini tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama rendahnya literasi masyarakat, kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang benar-benar memahami fiqh muamalah, serta kemampuan teknologi yang masih tertinggal dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Hambatan lain seperti keterbatasan regulasi, skala ekonomi yang belum besar, dan keraguan sebagian masyarakat terhadap keaslian prinsip syariah turut memperlambat kemajuan sektor ini. Di sisi lain, peluang pertumbuhan industri keuangan syariah sangat terbuka lebar. Dukungan pemerintah melalui berbagai program nasional, perkembangan pesat industri halal, pertumbuhan kelas menengah Muslim, dan kebutuhan pembiayaan bagi UMKM menjadi faktor pendorong yang kuat. Inovasi digital juga memberikan ruang besar bagi bank dan fintech syariah untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, praktis, dan sesuai prinsip syariah. Agar keuangan dan perbankan syariah dapat berkembang lebih optimal, diperlukan strategi komprehensif seperti peningkatan edukasi masyarakat, penguatan sumber daya manusia atau SDM, percepatan inovasi digital, harmonisasi regulasi, serta perluasan kerjasama dengan berbagai sektor terutama UMKM dan industri halal. Jika tantangan mampu diatasi dan peluang dimanfaatkan secara maksimal, Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah terkemuka di tingkat global dan menjadikan sistem keuangan syariah sebagai kekuatan baru ekonomi nasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause you lie.